Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan kedua rangkaian elektrik yang sesuai jadwal yang kita sepakati minggu kemarin. Kita akan membahas tentang review materi-materi yang disampaikan saat mata kuliah elektronika 1. Nah, apa aja kita lihat. Yang akan kita bahas adalah tentang hukum-hukum dasar. Tentu ini hukum yang wajib diketahui semua ya. Jadi ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, kemudian ada analisis rangkaian. Kita akan ngebahas analisis mesh, analisis node, kemudian macam-macam teorema rangkaian yang sebetulnya cukup banyak, tapi saya hanya akan bahas 3, yaitu superposisi, Thevenin, dan Norton. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus pada suatu beban listrik akan berbanding lurus dengan tegangannya. Kalau dituliskan secara rumus, maka rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Ini pemahamannya tentu tidak hanya menghafal rumus, tapi juga bagaimana kita paham bahwa ketika ada tegangan yang besar, maka itu sama dengan memiliki arus yang besar, begitupun sebaliknya. Kemudian hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan akan sama dengan yang keluar. Artinya arus masuk akan sama dengan arus keluar pada titik percabangan yang sama. Pada hukum Kirchhoff 2 juga dijelaskan bahwa jumlah beda potensial atau tegangan pada rangkaian tertutup itu akan sama dengan 0. Ingat ya, dalam rangkaian tertutup. Nah, kita juga akan membahas beberapa prinsip rangkaian yang wajib kita ingat-ingat kembali ya. Yang pertama adalah tentang short circuit. Pada short circuit ini dilihat pada gambarnya adalah bahwa pada saat short circuit itu tidak ada tegangan dan tidak ada hambatan. Karena tidak ada hambatan sehingga tegangannya juga akan 0. Ini sesuai dengan hukum Ohm. Sedangkan pada open circuit ini rangkaian seperti terpotong, sehingga pada saat ini arusnya akan 0 karena karena hambatannya bisa dianggap sangat besar, sehingga tidak mungkin arus untuk lewat ke situ. Kemudian ada juga prinsip seri itu adalah pembagi tegangan. Jadi pada rangkaian seri tegangan itu dibagi-bagi sesuai dengan prinsip hukum Kirchhoff kedua. Sedangkan pada paralel arus yang dibagi. Sehingga pada tegangan yang pada rangkaian paralel tegangan itu sama, tapi arus beda. Begitu sebaliknya. Pada contoh soal di slide ini adalah kita lihat kita ingin menghitung I yang di 30 ohm. Nah, menghitungnya kita harus hitung dulu hambatan ekuivalennya. 16 dengan 48 ohm di bawahnya itu adalah paralel, sehingga kita hitung dia menjadi 12 ohm. Sedangkan yang setelah kita dapatkan 12 ohm, kita serikan dengan yang 48. Sehingga kita dapat 12 tambah 48 sama dengan 60 ohm. Yang 60 ohm kita paralelkan dengan 30 dan 20. Dihitung secara paralel sehingga didapatkan 10 ohm. Setelah dapat 10, kita dihitung seri dengan 6, jadi 16 ohm. Sehingga kita dapat I totalnya adalah 20 per 16. Ini adalah I total, belum I yang akan kita hitung. Pada rangkaian kedua, itu pengganti ketika kita ingin menghitung I, maka arus yang tadi 3 per 2 ampere itu dibagi ke 20, 30, dan 60. Sehingga supaya tahu yang ke-30 kita harus tahu total yang 20 dan 60. Sehingga 20 dan 60 diparalelkan didapatlah 15. Pada rangkaian di bawahnya
itu ada kesalahan penulisan, mestinya itu 6 ohm, 15 ohm, dan 30 ohm, sehingga kita dapat I yang melewati 30 ohm adalah 15 dibagi 15 tambah 30, sehingga dapat setengah ohm. Nah, kita masuk ke analisis node. Analisis node adalah analisis untuk menyelesaikan masalah pada rangkaian menggunakan hukum Kirchhoff 1. Pada hukum Kirchhoff 1 ini, pada analisis node ini, kita harus membuat sebuah node pada sebuah percabangan. Sehingga harus hati-hati bagaimana membuat node pada sebuah rangkaian. Nah, setelah kita buat node itu, maka kita anggap bahwa semua arus keluar dari titik tersebut, kecuali memang ada sumber arus yang masuk. Untuk analisis mesh, maka kita menggunakan prinsip Kirchhoff kedua, yaitu sumber tegangan sama dengan 0 pada rangkaian tertutup. Di sini dibuat loop sesuai asumsi masing-masing, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Urutannya juga bebas, tentu dengan hati-hati nanti ada lambang positif dan negatifnya. Ini adalah contoh rangkaian penyelesaian rangkaian menggunakan analisis node. Pertama kita hitung VB, kita harus tahu VA, dan kita harus tahu VC. Nah, pertama adalah untuk menghitung VB, kita sudah tahu VA itu sama dengan 10 karena V groundnya adalah 0. Jadi 10 itu adalah selisih antara VA dan VG, sehingga didapatkan VA itu 10 volt. Nah, dari itu kita buat di node B-nya. Di node B itu ada 3 percabangan. Sehingga kita lihat yang ke A, VB dikurang VA dibagi 1 kilo ohm. Kemudian yang ke bawah, VB dikurangi V ground bagi 2, V groundnya sama dengan 0, sehingga ditulisnya VB dibagi 2. Kemudian yang keluar lagi 4, jadi langsung 4 miliampere. Nah, ini sama dengan 0. Dari sini di node B ini kita dapatkan VB-nya adalah 13 volt. Maaf, 4 volt, 10 kurang 6 ya. Nah, setelah itu kita ke node C. Kita ingin mengetahui berapakah VC-nya. Nah, pada node C itu juga itu ada 3 titik keluar, dimana salah satunya adalah 4 yang masuk, dan sehingga ada minus 4 di situ. Kemudian VC ke V ground dikurang V ground dibagi 4, V groundnya sama dengan 0, jadi VC per 4. Kemudian yang ke atas ke VA, VC dikurangi VA sama dengan 4. Kita sudah tahu tadi VA-nya adalah 10. Nah, ini adalah sebuah rangkaian tertutup, sehingga menurut Kirchhoff kedua ini hasilnya akan sama dengan 0. Setelah kita tuliskan sama dengan 0, maka selanjutnya adalah kita hitung VC per 4, kemudian 10 bagi 4 itu 2,5, sehingga 4 tambah 10 bagi 4 sama dengan 6,5. Kita dapat VC-nya adalah 13 volt. Kita sudah tahu VA, VB, VC. Kita mau hitung I1. Bagaimana menghitung I1? Kita cek node A. Node A itu kita pakai prinsip Kirchhoff ke-1, arus masuk sama dengan arus keluar, sehingga I1 itu sama dengan dia akan dibagi arusnya ke VB, VA kurang VB bagi 1, kemudian dibagi lagi ke VC, arus yang menuju ke VC, sehingga VA kurang VC sama bagi 4. Nah, dari sini tadi VA nya sudah tahu ada 10, VB nya juga sudah tahu, VC-nya juga sudah tahu, tinggal dimasukin angka-angkanya, sehingga kita dapatkan I-nya adalah 5,25 mili
ampere. Ini ada tugas yang harus Anda kerjakan di PDF yang saya bagikan tadi di halaman 79 nomor 15, ditulis tangan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal menggunakan analisis MES. Analisis MES itu menggunakan prinsip hukum Kirchhoff di mana pada rangkaian tertutup tegangan sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini ada 3 rangkaian tertutup. Kita anggap itu I1, kemudian yang tengah kita anggap I2, kemudian yang ketiga kita angkat I3. Pada analisis MES itu sebetulnya lebih mudah kalau semua sumber tegangan. Kalau pada rangkaian itu semuanya sumber tegangan, tapi di sini ternyata ada sumber arus, sehingga kita akan membuat, karena ada 2 jenis sumber tegangan dan sumber arus, maka ini kita masuk sebagai analisis super MES. Nah, analisis super MES ini menganggap nanti pada 2 rangkaian itu pada antara 40 ohm dan 20 ohm itu dibuat loop yang besar. Pertama kita lihat yang loop ke-1, kemudian kita tulis loop yang kedua dan loop yang ketiga. Nah, arah loop itu bebas mau ke kanan atau ke kiri berdasarkan asumsi masing-masing, tapi harus diperhatikan juga nanti tanda positif dan negatifnya. Kita lihat di situ ada sumber arus. Nah, karena sumber arus itu berada di antara 2 loop yaitu I2 dan I3, maka di antara dua sumber arus itu kita harus buat sebuah loop besar yang kita namakan dengan super MES. Jadi nanti dianggap arus itu tidak melewati ke sumber arus, dia hanya berputar di antara I2 dan I3 saja, sehingga dia akan menelusuri yang 20 ohm, 30 ohm, kemudian ke 20 ohm, kemudian ke 40 ohm dengan menganggap sumber arus itu dilewati begitu saja. Itu nanti ada perhitungan yang melibatkan yang 5 ampere, I2 dan I3. Nah, kita lihat loop ke-1 atau bisa juga ditulis MES ke-1. Pada loop ke-1 itu dia akan melewati sumber tegangan yang 24 masuk ke negatif, sehingga kita tulis dia minus 24, kemudian masuk ke 10. Ini masuk hukum Ohm. Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. I nya I1, R nya 10 ohm, sehingga kita tulis 10 I1. Kemudian dia masuk ke yang 40 ohm. 40 ohm itu dia berada di antara 2 rangkaian tertutup, yaitu I1 dan I2, sehingga arus yang dihitung pada 40 ohm adalah selisih antara 1 I1 dan I2, sehingga kita tulisnya I1 kurang I2 sama dengan 0. Kemudian kita tidak membuat loop 2 dan loop 3, tapi langsung ke super MES yang sudah tadi kita bahas. Nah, pada super MES kita akan hitung dimulai dari 20 ohm, bisa mulai dari 20, bisa mulai dari 30, dari 40, itu bebas. Nah, kita mulai dulu dari yang 20 yang ada di loop 2, yang ada di loop 2 atau yang dilewati oleh I2, sehingga kita tulis
20I2 ditambah 30I2, 30I3, itu ada tulisan I1 dan I2 kita abaikan dulu ya, karena itu kita ada di loop 3, sehingga 30I3 ditambah 20I3 lewat yang di situ, 20I3, kemudian kita akan lewat ke 40 ohm, melintasi yang 40 ohm. Nah, 40 ohm itu terletak di antara loop 1 dan loop 2, sehingga kita tulisnya 40 selisih I2 dan I1. Karena salah dengan I2, maka kita tulisnya I2 minus I1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita kemudian punya persamaan yang memiliki 3 variabel, yaitu I1, I2, dan I3. Nah, bagaimana kita menyederhanakan? Kita lihat yang sumber arus yang di tengah. Kita tadi saya bilang pada sumber arus yang di tengah itu dia ada di antara loop 2 dan loop 3, sehingga kita bisa asumsikan pada sumber arus di situ, maka kita akan mencari hubungan antara I2, I3 dan yang 5 ampere. Nah, pada titik itu kita anggap titik itu ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, di situ ada yang masuknya adalah 5 ampere. Kemudian yang keluar, yang masuk lagi, yang dari sebelah kiri, yang dari 20 ohm, yang dari loop 2 adalah I2, sehingga ada yang masuk I2. Kemudian di I3 dia keluar. Nah, dari sini kita punya hubungan antara I2, I3 dan 5 ampere. Yang masuknya adalah I2 dan tambah I5, I masuk sama dengan I keluar, sehingga kita tulis I2 ditambah 5 ampere itu sama dengan I3. Nah, persamaan ketiga ini kita nanti masukkan ke persamaan 2. Jadi 5I3 kita ganti I3-nya dengan I2 tambah 5. Nah, sehingga kita dapat persamaan yang lebih sederhana. 11I2 kurang 4I1 sama dengan min 25. Persamaan 2-nya 25I1 dikurang 20I2 sama dengan 12. Dari sini kita akan bisa menggunakan prinsip eliminasi atau penggantian, sehingga kita dapat dari situ setelah dihitung didapatkan I1-nya minus 1,89, I2-nya kita dapat minus 2,96 ampere, dan I3-nya kita masukkan ke persamaan yang tadi, I3 sama dengan I2 tambah 5, berarti dapatnya 2,041 ampere. Nah, hasil dari I ini belum selesai, karena ini adalah arus yang kita hitung untuk I1, I2, I3 yang loop yang kita buat, sedangkan soalnya adalah I1 dan I2 yang ada garis panah ke bawah. Nah, sehingga I1, bagaimana kita menghitung I1? I1 itu kita hitung dengan I1 besar yang loop dikurangi I2, karena dia ada di antara loop 1 dan loop 2.
Sehingga tadi I1-nya minus 1,89 dikurangi I2, jadi ditambah 2,96 hingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, atau 1,07 ampere. Menghitung I2 itu adalah karena itu sama dengan loop 3, maka I2 itu sama dengan I3. I3 itu adalah 2,041 ampere, sehingga kita tinggal menuliskan I2 sama dengan I3 sama dengan 2,041 ampere. Selanjutnya kita masuk ke teorema rangkaian. Kita akan ngebahas tentang teori superposisi. Nah, teori superposisi ini dibuat dengan prinsip bahwa kita bisa mengganti rangkaian yang kompleks dengan hanya menjumlahkan rangkaian kompleks itu dibagi menjadi masing-masing satu yang aktif dan sisanya diganti dengan tahanan dalamnya. Nah, kita bagi dua, jadi saat sumber arus yang aktif, di sini ada dua, sumber arus 24 ampere dan ada sumber tegangan 180 volt. Saat yang 24 ampere itu aktif, maka yang sumber tegangan kita ganti menjadi short circuit yang di garis merah itu. Sedangkan ohmnya tetap 120 dan 60. Sedangkan pada yang kedua, sumber arusnya diganti menjadi open circuit dan sumber tegangannya tetap 180 volt. Sehingga di situ karena open circuit, maka tegangan di situ tidak akan ada arus yang keluar. Ini mengakibatkan perhitungannya menjadi lebih mudah. Yang pertama, saat sumber arusnya aktif, maka kita buat menjadi paralel dan pengganti arus. Kita hitung IX-nya adalah kita di dua hambatan yang kedua kita mau menghitung yang ke 120, sehingga 60 dibagi 180 dikali sumber arus yang utamanya yaitu 24 ampere, sehingga IX-nya yang pertama adalah 8 ampere. Pada rangkaian yang kedua, kita lihat pada rangkaian yang kedua itu kita hitung I-nya itu berdasarkan hukum Ohm. I sama dengan V per R. V-nya adalah 180 volt. Hambatan totalnya itu seri 60 tambah 180, sehingga dia jadi 1 ampere. Sehingga menurut superposisi kita tinggal menjumlahkan, sehingga jumlahnya adalah 9 ampere. Tugas Anda ada di halaman 131 nomor 14 menggunakan prinsip superposisi ditulis tangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Thevenin. Teorema Thevenin itu berbunyi bahwa setiap rangkaian linier yang terdiri dari beberapa tegangan atau hambatan dapat digantikan dengan satu tegangan tunggal dan satu hambatan pengganti yang dihubungkan secara seri. Nah, pada teori Thevenin itu kita lihat ketika ada sumber rangkaian yang kompleks, maka kita bisa ganti dengan satu sumber tegangan, satu sumber pengganti, dan satu hambatan yang kita akan hitung baik itu V-nya maupun I-nya. Nah, pada teorema Thevenin ini, sehingga kalau kita mau menghitung arus di hambatan L, maka kita pakai hukum Ohm seperti yang tulis di situ.
Kita lihat contoh soalnya. Itu ada sebuah rangkaian dan kita ingin hitung berapakah hambatan yang di L yang di 5 kilo ohm. Yang pertama harus kita hitung adalah kita hitung arus yang akan kita hitung itu, kita pengen tahu arusnya berapa. Nah, kita lihat pada titik A dan B itu kita buat berapakah tegangannya. Kita dianggap bahwa di situ dipasang voltmeter, kita hitung berapa tegangan yang ada di A dan B. Nah, caranya adalah yang pertama kita karena itu paralel, maka dianggap dan pada paralel dan pembagi arus sehingga tegangannya sama dengan dengan hambatannya. Kita tinggal pembagi arus kita hitung. Kemudian kita dapatkan tadi tegangannya, kemudian kita lihat hambatan penggantinya adalah hambatan total di situ, yaitu 12 paralel dengan 4, kemudian paralel lagi dengan 8, sehingga kita dapat 11 kilo ohm. Ini akan menjadi hambatan pengganti Thevenin. Setelah itu kita dapat tadi tegangannya adalah 12 volt, hambatan penggantinya 11 kilo ohm, kemudian yang akan kita hitung 5 kilo ohm, kita gambarkan secara seri sehingga kita hitung arus yang di 5 kilo ohm itu adalah 0,75 ampere. Itu contoh untuk Thevenin. Untuk teori Norton, pada teori Norton itu mirip dengan yang Thevenin, tapi banyak perbedaan. Yang pertama adalah pada Norton bahwa suatu sumber rangkaian yang kompleks itu bisa diganti dengan satu sumber arus yang terhubung secara paralel. Jadi kalau pada Thevenin tadi yang diganti, yang jadi sumbernya adalah sumber tegangan diserikan. Kalau pada Norton maka dia sumber arus yang diparalelkan. Ini contoh soalnya. Kita ingin menghitung arus yang ada di R3 yang 3,6 ohm. Nah, kalau kita pakai prinsip yang Norton, maka yang pertama kita lakukan, sumbernya kita hubung singkatkan, karena tadi sumber tegangan, maka kita ganti menjadi short circuit, sehingga kita dapat hambatan pengganti Nortonnya adalah paralel dari R1 yang 6 dan R2 yang 4. Kita dapatkan 2,4 ohm. Nah, setelah itu kita akan hitung, kemudian kita hubung singkatkan beban yang di R3. Jadi kalau pada Norton kita buat dia jadi short circuit juga, sehingga kita hitung arus yang N sebagai nanti pengganti sumber arus adalah 10 dibagi 6. Nah, setelah itu kita buat rangkaian penggantinya yang dihubungkan secara paralel. IN-nya tadi sumber arusnya paralelkan dengan yang 2,4 dan paralelkan dengan yang akan kita hitung, yang ingin kita hitung, yaitu 3,6, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2,4 dibagi 2,4 tambah 3,6 dia kali sumber arusnya tadi 1/2/3, sehingga kita dapat 2/3 ampere. Baiklah, itu penjelasan untuk pertemuan minggu ini. Ada tugas yang tadi saya berikan di tengah-tengah video dan dikumpulkan nanti melalui Google Form sebelum jam 6 sore ini. Ke Google Formnya nanti akan saya share di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.